Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, dan Ayah Bunda yang saya cintai, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkahnya dan perlindungannya pada kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Mari kita simak pelajarannya bersama-sama. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku. Pembelajaran 3. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah muatan pembelajaran PPKN KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. IPS KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Muatan pembelajaran ketiga, Bahasa Indonesia KD 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 3 adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah membuat teks pidato. Teman-teman, tahukah kamu Bapak Haji Adam Malik Batubara atau yang dikenal dengan Bapak Adam Malik adalah putra terbaik Indonesia yang lahir di Pematang Siantar 22 Juli 1917 dan wafat pada 5 September 1984. Bapak Adam Malik adalah seorang pemimpin. Beliau merupakan putra terbaik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Presiden Soekarno. Bapak Adam Malik juga sebagai Wakil Presiden RI yang ketiga. Bapak Adam Malik dikenal juga sebagai tokoh pendiri ASEAN. Teman-teman, pada waktu ASEAN didirikan, Bapak Adam Malik dan 4 Menteri Luar Negeri lainnya bermusyawarah, berkumpul, membicarakan tentang kegiatan dan kepentingan bersama di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan Bapak Adam Malik dan Menteri Luar Negeri lainnya mencerminkan kegiatan musyawarah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, cerminan adanya demokrasi di Indonesia. Setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya adalah 1.
masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. 3. Mengutamakan pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain agar sependapat dengan kita. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman, cerminan pengamalan sila keempat pada kehidupan sehari-hari yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya, 1. Menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok. Yang kedua, menerima saran dari teman saat diskusi kelompok. Dan yang ketiga, menerima hasil keputusan kelompok dengan ikhlas saat pemilihan ketua kelas. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah pernah melakukannya? Jika kalian sudah pernah melakukannya, maka teman-teman sudah melakukan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Lakukan juga kegiatan yang ada di rumah atau tempat-tempat tinggal kalian masing-masing yang mencerminkan pengamalan sila keempat. Teman-teman, Indonesia dalam kerjasamanya di negara Asia Tenggara memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan, dan mempercepat kemajuan sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, berkaitan dengan kemajuan sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara, ASEAN banyak memiliki kemajuan yang signifikan. Berikut video yang menjelaskan tentang perkembangan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يسير Nah, teman-teman, setelah kalian menyaksikan video tadi,
informasi apa yang telah kalian dapatkan? Tentunya banyak sekali informasi yang telah kalian dapatkan mengenai kemajuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial? Yuk, kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama, AHA Center. AHA Center merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan ASEAN. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia. Yang kedua adalah ASOD. ASOD merupakan lembaga di bawah ASEAN yang memiliki tujuan untuk menanggulangi dan memberantas narkoba yang ada di lingkungan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia berperan juga dalam memberikan sarana pendidikan dan kesehatan untuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara, khususnya organisasi ASEAN. Dan yang keempat, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 tentang kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan negara-negara ASEAN. Dan masih banyak lagi peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Nah, teman-teman, Bapak Adam Malik sebagai seorang pemimpin yang baik pasti pernah melakukan atau berbicara di depan umum. Dan Bapak Adam Malik juga memiliki kemampuan berpidato yang baik. Nah, berikut langkah-langkah dalam membuat teks pidato. Mari ingat kembali pelajaran yang lalu mengenai bagian-bagian dari pidato. Perhatikan penjelasan berikut ini. Langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, tentukan tema sesuai sasaran pendengar pidato. Tema merupakan pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan dibahas pada pidato. Yang kedua, tentukan perkiraan waktu berpidato. Memperkirakan waktu berpidato sangatlah penting bagi seorang yang ingin menyampaikan pendapatnya dalam pidato, sehingga pidato yang didengar bisa efektif. Yang ketiga, susunlah kerangka pidato atau pokok-pokok isi pidato, lalu kembangkan kerangka pidato tersebut menjadi bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat, pada bagian pembuka, tulislah salam pembuka dan pendahuluan. Salam pembuka bisa berisi kalimat sapaan kepada pendengar atau audiens. Misalnya, Assalamualaikum atau Selamat pagi, tergantung situasinya. Adapun bagian pendahuluan memaparkan topik masalah secara umum. Langkah membuat teks pidato selanjutnya adalah bagian isi pidato.
Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisi pembahasan topik secara lengkap. Isi pidato dapat berupa penjelasan, ajakan, dan motivasi untuk pendengar pidato. Selanjutnya adalah bagian penutup. Pada bagian penutup pidato, isilah dengan rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan, kesimpulan sikap yang seharusnya diambil, salam penutup, dan ucapan terima kasih. Dan yang ketujuh, tuliskan pidato menggunakan bahasa baku, santun, dan mudah dipahami oleh pendengar. Nah teman-teman, bagaimanakah langkah-langkah membuat teks pidato? Mudah bukan? Nah, agar kalian lebih mudah dalam membuat teks pidato, ayo berlatih. Buatlah kerangka teks pidato dengan tema pentingnya musyawarah. Ikuti langkah-langkah membuat pidato yang telah dijelaskan. Tentukan hal-hal yang dibahas pada isi pidato. Misalnya, tentang alasan harus bermusyawarah dan manfaat musyawarah. Mintalah bantuan kepada orang tuamu dalam membuat pidato. Kemudian mohonlah kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga diberikan kemudahan ya. Nah teman-teman, demikianlah materi kita pada hari ini. Sudah belajar apa kalian hari ini? Nah, Pak Indra berharap teman-teman dalam pembelajaran ini sudah menguasai beberapa hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, teman-teman diharapkan sudah menguasai penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga diharapkan memahami peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Dan yang terakhir, teman-teman sudah memahami langkah-langkah membuat teks pidato. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah teman-teman video pembelajaran pada kali ini. Jika ada materi yang tidak jelas, maka kalian bisa bertanya pada kolom tanggapan di e-learning teman-teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.